Kamu baik-baik saja. Wisnu berdiri di belakang Andrea sembari menyilangkan tangan di dadanya. Mendengar suara Wisnu, gadis itu buru-buru menghapus air matanya dan mengangguk. Wajahnya masih sembab dan hidungnya masih merah. Dengan suara bergetar, Andrea menjawab, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku tidak bisa tidur mendengar alunan musikmu. Sangat menyentuh hatiku." "Ya, dia bilang musik itu mewakili perasaannya. Aku juga penasaran mengapa dia menyukai lagu itu." Dia siapa?" Wisnu penasaran, siapa dia yang dimaksud oleh Andrea. "Dia adalah penyelamatku dan juga bidadariku." Setelah Andrea menyadari jawabannya, ia tertawa. Itu mengingatkannya pada ucapan Andre tempo hari. "Dia adalah satu-satunya sahabat yang kumiliki ketika aku masih kecil." Andrea melanjutkan kata-katanya. "Apa dia seumuran denganmu?" Wisnu bertanya kembali. Laki-laki itu berjalan mendekati Andrea dan duduk di sebelahnya. "Tidak. Saat aku bertemu dengannya, usianya sekitar 20-an. Jadi, kupikir bila saat ini dia akan sepantaran dengan ibu mertuaku." "Aneh." Ya, begitulah. Kami menghabiskan waktu bersama kurang lebih 5-6 tahun. Tapi setelah itu dia menghilang. Dan sampai sekarang aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Andrea mengusap kembali air matanya yang jatuh. "Shh, sudah, jangan cengeng. Aku yakin dia juga pasti merindukanmu." Wisnu berusaha menenangkan Andrea. Sementara di dalam kamar Andrea, mata Ibu Weni mulai memerah. Dia teringat dengan alunan musik tersebut. Itu adalah lagu favorit sahabat baiknya yang sudah meninggal dunia 15 tahun yang lalu. Ini berarti Andrea adalah putri sahabat baiknya itu. "Aku menemukannya, Lin. Akhirnya aku berhasil menemukannya." Ibu Weni berkata di dalam hati. "Aku adalah mama yang jahat. Aku adalah orang jahat." Ibu Christine menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan terus bergumam sendiri di dalam kamarnya. Setelah Andrea merasa lebih baik, dia menoleh ke Wisnu yang masih duduk di sampingnya. Dia tersenyum serta mengucapkan terima kasih pada laki-laki itu karena sudah menghibur dan menemaninya. Andrea berdiri dan ia hendak masuk ke dalam rumah, tapi Wisnu menghentikannya. "Tunggu." Andrea menundukkan pandangannya melihat laki-laki yang masih belum beranjak dari duduknya itu. Wisnu mengangkat kepalanya. Dia menatap wajah gadis yang dicintainya dalam-dalam. "Seandainya kamu bukan istri Haris dan aku bukan asistennya, apakah ada kesempatan untuk kita bertemu?" Andrea kaget dengan kata-kata Wisnu. Dia diam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan kata-kata yang pas. "Jika itu terjadi, mungkin aku tidak akan memperlakukanmu seperti sekarang. Dan mungkin kita tidak akan berada di posisi seperti ini, kan?" Andrea tersenyum pada Wisnu. "Maaf, Andrea.
Tidak apa-apa, good night Wisnu. Andrea bergegas masuk ke dalam rumah, menuju ke kamar mamanya. Wisnu, laki-laki itu, masih hanyut dalam perasaannya yang tidak menentu. Saat Andrea membuka pintu kamar mamanya, di sana gelap sekali. Dia menghidupkan lampu di samping tempat tidur dan bersiap masuk ke dalam selimut di sebelah mamanya. "Ma? Mama kenapa, Ma? Mama sakit?" Andrea panik dan khawatir melihat kondisi mamanya. "Sayang, Mama adalah orang yang jahat. Apa yang harus Mama lakukan?" Ibu Christine menangis dan memeluk putrinya. "Ma, apa yang Mama bicarakan? Mama bukan Mama yang jahat. Jangan berpikir terlalu banyak ya, Ma." Andrea mengelus pundak mamanya pelan. "Tapi, aku yang melarangnya mengambilmu. Aku yang membuatnya menderita. Aku orang jahat. Aku adalah Mama yang jahat." Ibu Christine seperti orang ketakutan. Tubuhnya terus gemetaran. "Jangan berkata seperti itu, Ma. Meskipun Mama adalah orang yang jahat, tapi Andrea sayang sama Mama." Andrea terus berusaha menenangkan mamanya, meskipun dia tidak tahu apa yang sudah membuat mamanya ketakutan. Setengah jam kemudian, akhirnya Ibu Christine tertidur sembari memeluk putrinya. Sementara Andrea pandangannya kosong menatap ke langit-langit kamar. Pikirannya campur aduk saat ini. Ia teringat akan suaminya yang jauh di sana, yang juga memiliki kebiasaan akan memeluknya ketika tidur. Dia merindukan pelukan hangatnya setiap malam. Suara detak jantung serta harum tubuhnya tidak bisa dilupakannya. 2 hari berlalu, Andrea menghabiskan hari-harinya bersama ibu mertua dan tantenya. Dia mengajak keduanya pergi ke pasar untuk berbelanja dan juga pergi ke pasar malam, serta menikmati pemandangan di kampung halamannya. Meskipun tidak seindah di pusat kota, tapi tempat tinggal Andrea juga memiliki pemandangan yang indah, terlebih saat malam hari. Karena kali ini mereka adalah tamu di rumahnya, jadi Andrea tidak melakukan prank seperti sebelumnya. Di hari terakhirnya di sana, Ibu Weni mengingatkan menantunya untuk kembali secepatnya ke Surabaya sebelum kepulangan Haris. Kakek Harsa akan mengadakan resepsi untuk pernikahan mereka, sehingga dia harus belajar etika dengan Pak Hirman, asisten kakek Harsa. Ini harus dilakukannya mengingat tamu-tamu yang akan diundang adalah dari kalangan menengah ke atas. Andrea hanya mengangguk. Dia tidak banyak bicara. Wisnu, asisten pribadinya, sudah pasti akan mengatur semuanya. Jadi dia tidak perlu banyak berpikir. Apalagi Andrea tahu betapa kompeten asistennya itu dalam menjalankan tugas. Mereka berpisah di Bandara Halim Perdana Kusuma. 4 hari bersama Ibu Weni dan Tante Linda adalah hari yang menyenangkan untuk Andrea. Di dalam mobil, Andrea terus fokus dengan laptopnya. Ketika mendadak terlintas sesuatu di benaknya, dia mengangkat kepalanya dan menoleh pada Wisnu yang tengah menyetir di sampingnya. "Wisnu, bulan depan sebelum kita kembali ke Surabaya, tolong booking hotel di Anyer ya. Kita akan pergi piknik 1 minggu sebelumnya, oke?" Gadis itu berkata dengan nada serius.
Oke, Wisnu menjawab cepat. 1 bulan kemudian, Andrea akhirnya menyelesaikan proyeknya. Resortnya sudah dibuka dan menarik banyak perhatian dari pengunjung lokal dan mancanegara. Restoran yang ada di sana juga mulai ramai. Harganya lumayan terjangkau dan rasanya tidak kalah dari resto bintang 5. Bisnis barunya tersebut terlihat mulai berkembang perlahan. Dia sangat puas dengan hal ini. Semuanya tidak lain adalah berkat pundi-pundi rupiah dari suaminya. Aku akan memberikannya kejutan saat dia pulang nanti. Andrea berkata dalam hati.